Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali duduk di majelis sirah nabawiyah kita pada malam hari ini. Dan kita akan membaca peristiwa setelah terjadinya perang Badar. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan pada pekan lalu bahwa setelah perang Badar, Nabi SAW dan para sahabat ya, tentu tetap waspada. Ya, tetap waspada dengan ancaman baik dari dalam ataupun dari luar. Ya. Dan inilah tabiat sebuah negara. Ya. Jadi suatu negara itu semua masyarakatnya dan pemerintahnya harus waspada setiap saat. Ya. Karena tentu akan ada gangguan dari dalam, akan ada gangguan dari luar. Maka kewaspadaan itu tetap harus dijaga. Ya. Makanya dalam negara modern itu untuk menjaga kewaspadaan dibuat sekian banyak lembaga. Ada lembaga kepolisian, ada ketentaraan, ada kehakiman, ada kejaksaan. Apa tujuannya itu? Tujuannya untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan negara. Selain itu juga masyarakat juga dituntut untuk juga tetap waspada. Maka kalau di kita itu ada istilahnya Siskamling, ya. Sistem keamanan lingkungan. Nah, itu setiap desa ada. Bahkan setiap desa ada pos kamling, ya. Pos keamanan lingkungan. Untuk apa semua itu dilakukan? Supaya semua lapisan masyarakat harus tetap waspada dari hal-hal yang mengancam ketertiban ya, atau yang melanggar hukum. Baik yang dilakukan oleh rakyat sendiri yang yang melanggar, ataupun nanti ada pelanggaran atau ancaman dari luar. Ya. Nah itu memang itulah sunnatullahnya. Ya. Maka Nabi SAW juga melakukan hal yang sama ketika beliau sudah mendirikan sebuah sistem masyarakat. Ya. Ketika itu maka kewaspadaan itu selalu dijaga. Dan untuk menjaga kewaspadaan diantaranya adalah dengan menempatkan orang-orang yang dipercaya sebagai mata-mata. Ya, istilah sekarangnya intelijen. Ya, di negara kita juga banyak intelijen. Kepolisian punya intelijen, tentara punya intelijen, kejaksaan punya intelijen. Ya. Kepresidenan juga punya intelijen sendiri. Ya. Bahkan ada kementerian-kementerian juga punya intelijen sendiri. Ada intelijen daerah, ada intelijen nasional. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencegah ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mereka ini akan menyampaikan situasi dan kondisi selama 24 jam penuh kepada pihak-pihak yang berwenang. Makanya ada istilah
menangkal. Ya. Menangkal itu artinya sebelum terjadinya peristiwa kejahatan diputus memang, ditangkal memang. Ya, aturan bernegara memang begitu. Ya. Dan ada orang yang memang nampak, ya. Ada lembaga yang nampak di depan umum, ada juga lembaga yang tidak tampak di depan umum. Nah, itu istilahnya dalam bahasa Arab namanya istikhbarat. Ya. Istikhbarat atau al-uyun, mata-mata. Ya. Nah, Nabi SAW juga punya. Ya. Makanya Nabi itu di Madinah itu sudah bisa disebut sebagai sebuah negara. Ya. Karena perangkat-perangkatnya sudah ada semua. Ada istikhbarat, ada kepala negara, ada hakimnya, ada ada tentaranya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Nabi SAW tidak melakukan peperangan, tentu para istikhbarat ini, para mata-mata ini tetap bekerja mereka. Ya. Jadi intelijen itu mereka bekerja dalam keadaan aman ataupun tidak aman. Ya. Dalam keadaan aman mereka terus mencari mencari informasi yang kira-kira bisa mengancam keamanan. Dalam keadaan genting ya tentu mereka lebih sibuk lagi. Ya. Nah, Nabi SAW juga dalam sejarah disebutkan beliau punya istikhbarat, punya intel, punya mata-mata. Ya. Kalau istilah bahasa kita dulu, telik sandi. Ya. Ada telik sandi. Ya. Maka setelah perang Badar itu ada informasi intelijen yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita baca apa informasi intelijennya. Yang disebutkan dalam kitab ini, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, awwalu ma naqalat istikhbaratul Madinah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Badrin anna Bani Sulaim min qabaila Ghatafan tahshadu quwwatiha lil ghazwi alal Madinah. Ya. Informasi intelijen yang paling pertama, ya, setelah perang Badar yang tiba di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi intelijen setelah perang Badar itu. Padahal perang Badar itu kan terjadi pada bulan Ramadan. Ya, mereka pulang itu sementara puasa, sedang puasa. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian setelah tiba di Madinah disyariatkan zakat fitri dan juga disyariatkan Idul Fitri. Ya. Namun setelah itu beliau mendapatkan informasi intelijen. Apa informasinya? Informasinya adalah bahwasannya Bani Sulaim, ya, sebuah suku, ya, yang berasal dari kabilah Ghatafan. Ya. Kabilah Ghatafan ini yang mereka itu tinggalnya di daerah Al-Qudr. Al-Qudr itu terletak sekarang di Najd. Ya. Najd itu bagian timur Mekah. Ya, bagian timur Mekah atau sebelah tenggara Madinah. Ya. Dulu namanya Najd. Najd itu ada beberapa di Jazirah Arabia itu ada Najd Mekah, ada Najd Irak. Ya, ini Najd Mekah maksudnya, atau Najd Saudi sekarang. Yaitu daerah Najd itu daerah Riyadh, Qasim dan sekitarnya itu. Nah, itu dulu namanya Najd. Dulu ada Najd, ada Mekah, ada Madinah. Nah, di Najd itu ada satu kabilah namanya kabilah Ghatafan. Dan kabilah Ghatafan ini salah satu sukunya adalah Bani Sulaim. Ya. Apa yang mereka lakukan? Di dalam informasi intelijen itu disebutkan bahwa mereka itu
memobilisasi kekuatan untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Ya. Jadi mereka bersiap mau menyerang. Ya. Dan sudah mereka mobilisasi kekuatannya. Ya. Maka setelah menerima informasi intelijen itu, Nabi SAW kemudian mempersiapkan pasukannya. Ya. Sebelum mereka diserang, ya, sebelum Rasulullah SAW diserang, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menyerang terlebih dahulu. Ya. Fabaghat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mi'ati rakibin hadhihi al-qabail al-mutahashidah fi aqri dariha wa balagha ila manazilihim fi mawdi' yuqalu lahu al-Qudr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukannya sebanyak mi'atai rakib. Mi'atai 200, ya. 200 pasukan berkuda. 200 pasukan berkuda dan Rasulullah SAW menyerang mereka di mana? Di wilayah mereka. Jadi sebelum mereka datang ke Madinah, Rasulullah dului. Ya. Rasulullah dului ketika mereka sudah siap-siap. Ya. Jadi sebelum mereka berangkat, Rasulullah sudah datang. Wa balagha ila manazilin fi mawdi' yuqal lahu al-Qudr. Maka Rasulullah SAW sampai ke daerah mereka dan tiba di sebuah tempat, sebuah lembah namanya Lembah Al-Qudr. Ya. Lembah Al-Qudr disebutkan dalam sejarah ma'un min miyahi Bani Sulaim yaqa'u fi Najd ala tariqit tijariyah asy-syarqiyyah al-hayawiyah baina Makkah wa Syam. Ya. Jadi Al-Qudr ini daerah suatu lembah yang menjadi ma'un min miyah. Ya, ma'un artinya sumber air. Ya, di antara sumber-sumber air milik Bani Sulaim yang terletak di daerah Najd, tepatnya di Tariq At-Tijariyah, daerah rute perdagangan antara Mekah dan Syam dari arah timur. Ya, jadi ada rute perdagangan ke Syam itu bisa dari barat, ya, melalui Madinah, ya, bisa dari timur melalui Najd, ya, melalui daerah Qudr ini. Dan ini daerahnya Bani Sulaim. Ya. Dan ini adalah rute perdagangan yang ramai juga, ya, rute perdagangan yang ramai, ya, antara Mekah menuju Syam. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW tiba di tempat tersebut, fafarra Banu Sulaim. Nah, tadi mereka sudah berniat menyerang Nabi SAW, tapi ketika pasukannya Rasulullah datang, mereka takut. Akhirnya mereka kabur. Ya, jadi tidak terjadi kontak senjata. Ya, karena mereka kabur duluan. Farra Banu Sulaim. Wa taraku fil wadi 500 ba'ir. Dan mereka meninggalkan di lembah Qudr itu, di tempat tinggal mereka, di daerah mereka yang mereka siap-siap itu, ya, mereka meninggalkan 500 ekor unta. Ya, jadi karena mereka terkejut, ya, didatangi tiba-tiba. Ya. Jadi Rasulullah SAW
menyerang mereka secara tiba-tiba. Ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba sudah datang pasukannya Nabi. Ya. Dan mereka terlambat untuk menyadari. Ya, padahal Nabi SAW sudah melepas mata-mata di setiap penjuru. Ya. Maka mata-mata Rasulullah ini berhasil mendapatkan informasi penting. Ya. Sementara pergerakannya Nabi SAW sangat rahasia, ya, dan tidak bocor. Ya. Karena pergerakan Nabi tidak bocor, akhirnya mereka tidak siap. Ya. Akhirnya mereka pun kabur, ya, dan tidak terjadi peperangan. Ya. Tapi tetap disebut sebagai ghazwah atau ma'rakah. Ya. Karena sudah kita sebutkan di awal lalu bahwa kalau dipimpin langsung oleh Nabi SAW, pasukannya namanya ghazwah. Ya. Kalau dipimpin oleh para sahabat namanya sariyah. Ya. Jadi walaupun ghazwat Bani Sulaim ini tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kontak senjata secara langsung, tetap dikatakan sebagai ghazwah atau sebagai ma'rakah. Ya, karena dikomandani langsung oleh baginda Nabi SAW, sehingga apa yang mereka tinggalkan itu otomatis menjadi harta rampasan. Ya. Dan harta rampasannya berupa 500 ekor unta. Istaula 'alaiha jaisyul Madinah. Wa qassamaha Rasulullah SAW ba'da ikhrajil khumus. Ya. Fa asaba kullu rajulin ba'irain. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil harta rampasan tersebut, ya, karena sudah ditinggalkan oleh pasukan Bani Sulaim, ya, dan membagi kepada pasukan yang ikut setelah dikurangi al-khumus. Ya. Al-khumus itu adalah untuk apa ayatnya? Annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba, dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW setelah mengambil khumus, ya, mengambil bagian khumusnya, khumus itu falillahi wa lirrasuli dan seterusnya, maka sisa dari khumus itu dibagi rata di antara semua pasukan. Dan masing-masing pasukan mendapatkan 2 ekor unta. Ya, jadi masing-masing dapat 2 ekor unta. Dan ada 1 budak. Ya. Jadi yang ditinggalkan oleh Bani Sulaim itu 500 ekor unta dan 1 budak. Ya, namanya Yasar. Namanya Yasar. Apa artinya Yasar? Ayamin Yasar. Nah, kemudian budak ini setelah dalam proses pembagian ternyata jatuh ke tangannya Nabi. Ya, jadi budak ini menjadi bagiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengislamkan budak ini dan dia masuk Islam, kemudian oleh Nabi dimerdekakan. Ya. Jadi Yasar masuk Islam, kemudian menjadi orang yang merdeka. Karena Nabi SAW memerdekakannya. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian Nabi SAW istirahat di tempat tersebut selama 3 hari. Dan beliau pun setelah itu pulang ke Madinah. Wa kanat hadhil ghazwatu fi Syawal sanah tsaniyah ba'dal minal hijrah ba'da ruju' min Badr bi 7 ayyam. Wastakhlafa fi hadhil ghazwah al-Madinah Siba' ibni Urfuthah wa qila ibnu Ummi Maktum. Dan ghazwah ini terjadi pada bulan Syawal. Jadi setelah Idul Fitri itu, ya. Setelah Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Ya. Ba'da ruju' min Badr bi 7 ayyam. Jadi setelah kembali dari Badar selama 7 hari. Jadi 1 minggu setelah Badar. Ya.
1 minggu setelah pulang dari Badar. Jadi Rasulullah SAW pulang Badar itu akhir Ramadan, ya. Begitu sholat Id, kemudian setelah itu 1 minggu kemudian. Nah, kalau istilah kita orang itu sementara Lebaran ketupat. Jadi kalau pada masa Nabi kan tidak ada Lebaran ketupat. Ya. Jadi 7 hari setelah itu beliau pergi ke Bani Sulaim. Ya. Nah ini Nabi SAW. Pergi perang. Ya. Bukan pergi cari ketupat. Ya. Pergi perang. Ya. Dan dapat dia punya ghanimah masing-masing 2 ekor unta. Nah, bayangkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 hari setelah pulang dari Badar, yang kita sebutkan Badar itu sangat menegangkan dia punya perang itu. Ya. Mulai dari awal sampai akhir sampai selesai sangat menegangkan. Nah, kaum muslimin setelah mendapatkan kemenangan di perang Badar itu, mereka jadi semangat. Semangat untuk berjihad fisabilillah. Makanya ketika 7 hari setelah perang, setelah pulang, Rasulullah ajak lagi, mereka ikut lagi. Ya. Bahkan sekarang lebih banyak. Ya. 200 ekor kuda dorang pakai. Kalau pada saat perang Badar cuma 60. Ya kan? Nah ini 2 kuda dengan unta berapa? 10 unta. Nah ini 200 ekor kuda. Jadi pasukan, kalau istilah sekarang tuh pasukan kavaleri. Ya. Bukan infanteri, kavaleri. Kavaleri itu pasukan yang berkendaraan. Ya. Jadi 200 ekor unta, 200 ekor kuda. Ya. Dan mereka mendapatkan keuntungan sebanyak 500 ekor unta. Ya. Jadi pergi dengan 200, bawa pulang 500 ekor unta. Ya. Menang besar. Ya, Masya Allah. Ya. Dan ini terjadi pada bulan Syawal. Ya, jadi bulan Syawal 7 hari setelah Idul Fitri atau 7 hari setelah pulang dari Badar. Ya. Ya. Kemudian ketika pergi ke Bani Sulaim ini, Rasulullah SAW mengangkat wakil di Madinah. Disebutkan ada yang mengatakan Siba' bin Urfutah, ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum yang sahabat yang buta itu pada tahun kedua Hijriah sudah dipercaya sebagai wakil Nabi di Madinah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Ya. Bayangkan yang pergi cuma 200 orang. Tentu yang kaum muslimin yang tinggal di Madinah lebih banyak. Ya, baik yang laki-laki atau perempuan, yang dewasa ataupun yang masih kanak-kanak. Ya. Mereka diberikan oleh Rasulullah SAW pemimpin yang salah satunya ada yang mengatakan Siba' bin Urfutah, ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat ini disebutkan oleh para ulama kita ada beberapa pelajaran penting. Ya. Pertama tentang syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu orang yang berani, syaja'ah. Ya. Dan beliau memimpin langsung perang. Ya. Jadi panglima yang bukan cuma di balik meja, ya, menerima laporan, tidak. Beliau langsung memimpin pasukan, ya, turun ke medan perang. Ya. Beliau orang berani. Ya. Maka asy-syaja'ah disebutkan oleh para ulama kita, salah satu induk akhlak itu adalah asy-syaja'ah. Ya. Salah satu induk akhlak, ya, selain al-adl, ya, asy-syaja'ah, keberanian. Ya. Nah, dan itu harus dilatih. Keberanian itu harus dilatih. Ya.
Karena kalau tidak dilatih, tidak bisa. Dan asyaja'ah itu banyak. Berani ketika berbicara di depan umum, termasuk keberanian. Berani menjadi imam, termasuk keberanian itu. Tidak gampang jadi imam. Apalagi jamaahnya banyak. Ribuan orang. Harus ada keberanian. Kalau tidak keberanian, berkeringat. Baru Bismillahirrahmanirrahim, so gemetar dia. Lutut seperti gempa bumi, bergoyang terus. Padahal ini di muka jadi imam, tidak dilihat oleh orang mukanya. Nah, itu memang harus dilatih itu keberanian. Apalagi khutbah lihat orang. Dan ketika kita khutbah assalamualaikum, orang haga begitu dari bawah, langsung ciut mental. Maka harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Begitu juga perang apalagi. Perang ini perlu dilatih. Makanya tentara-tentara itu tidak pernah berhenti latihan. Walaupun tidak ada musuh, latihan terus. Karena apa? Untuk menjaga keberanian itu, menjaga mentalnya itu. Kalau tidak dilatih, itu mental bisa berubah. Apalagi kalau sudah senang, tidak ada musuh, tidak latihan, senang-senang di rumah, nonton, dan seterusnya. Begitu ada musuh, jadi takut itu. Karena apa? Karena tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah. Makanya kalau kita lihat tentara-tentara kita, itu latihan perang-perangan, dan latihan perang-perangannya betul-betul, pakai pesawat tempur, pakai tank, pakai apa. Biarpun tidak ada musuh. Pakai peluru betul. Direkayasa itu seperti terjadi peristiwa peperangan yang genting dan bagaimana menyelamatkan kepala negara, bagaimana menyelamatkan para pejabat. Itu dilatih semua setiap saat. Terjadwal dengan rapi mereka punya latihan itu. Dan memang begitu. Kalau tidak begitu, nanti ketika tiba-tiba datang musuh, sementara asik-asik ngobrol datang musuh, keberaniannya hilang. Maka Nabi SAW juga melakukan hal yang sama seperti kita sebutkan. Walaupun tidak ada pertempuran, Rasulullah tetap mengecas keberanian para sahabat. Dan beliau contohkan langsung. Jadi para sahabat itu kapan dipanggil oleh Nabi langsung siap. Siap sedia. Kecuali kalau lagi sakit atau dapat udzur. Kalau dalam keadaan sehat dan bisa pergi semua. Nah, itu namanya asyaja'ah. Jadi asyaja'ah itu perlu dilatih, perlu dijaga. Nah, kalau zaman modern menjaga keberanian dengan latihan perang. Latihan perang ada yang dalam bentuk pasukan kecil, ada yang latihan namanya latihan gabungan. Latihan gabungan semua angkatan, darat, laut, udara. Bahkan ada latihan bersama dengan negara tetangga. Pakai kapal induk, pakai pesawat tempur, helikopter, kan? Latihan terjun payung, terjun bebas, terjun dari gunung dan semuanya. Dilatih semua. Makanya kalau kita lihat tentara pakai baju dinas itu, ada semua dia punya lambang-lambang di sini. Itu ada maknanya itu lambang-lambang, bukan cuma asal pakai. Ada lambang mahir terjun payung, ada lambang mahir menyelam dan lain sebagainya. Itu ada lambang pilot pesawat tempur. Semuanya ada maknanya. Logo-logo yang ada di baju mereka itu. Kalau mereka pakai baju baju upacara, baju upacara biasanya pakai tentara kita kalau baik darat, udara dan laut itu mereka pakai jas. Kebesarannya itu udah boleh DP bintang-bintang sini.
Ya. Itu berarti menunjukkan keahliannya, ya, menunjukkan keahliannya. Dan itu bintang-bintang itu ada yang didapatkan di dalam negeri, ada yang didapatkan di luar negeri. Mereka latihan terus, ya. Mereka latihan terus dari prajurit paling rendah sampai jenderal. Ya. Maka siapa yang jadi jenderal, dia yang paling banyak DP bintang. Ya. Semakin tinggi dia punya pangkat, semakin banyak bintangnya. Karena tidak jadi jenderal orang kalau tidak pernah latihan. Ya. Kalau tidak pernah latihan, tidak jadi jenderal. Yang jadi jenderal itu yang latihannya. Mereka pokoknya juara-juara terus itu. Juara menembak, juara menyelam, juara terbang, juara terjun payung, pokoknya semua. Ya. Makanya kalau kita lihat Panglima TNI, kalau dia punya baju kebesaran dinas ketika upacara itu, dia punya wing semua di sini. Ya. Dari pundak sampai di perut ada semua DP logo-logo. Ya, dia pasang semua ini. Supaya takut orang. Jadi kelihatan wibawanya. Ya, di sini dia punya bintang 4, bintang. Untuk matahari dan bulan tidak dia pakai. Ya, bintang 4, ya, dia wing. Logo-logo. Oh, pokoknya sini dia punya jasa, bintang tanda jasa. Yang warna-warni di sini itu, yang kotak begitu, P besar begitu. Kalau kita yang pakai itu sudah sampai puru. Ya. Itu bintang tanda jasa itu. Tanda jasa apa semua di nama. Ya. Ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri. Ya. Kalau yang di sini namanya wing. Ya. Logo apa semua. Macam-macam lagi teman. Ya, kita tidak hafal. Nah, itu menunjukkan berarti dia di antara sekian tentara dia yang paling jago. Ya. Jenderal itu paling jago dia. Ya. Makanya ditakuti oleh anak buahnya. Ya. Baik. Itu yang pertama, asy-syaja'ah. Ya. Jadi Nabi SAW adalah orang yang syuja', orang yang berani. Ya. Maka kita sebagai umatnya ini harus belajar jadi berani. Ya. Walaupun beraninya harus karena benar. Ya. Bukan berani asal sekat, tidak. Beraninya karena kebenaran. Berani membela kebenaran. Ya. Kalau kita kan ada lagunya itu, maju tak gentar, ya. Membela yang benar. Ya. Itu ada lagunya. Itu lagu apa namanya? Lagu penggugah semangat, ya kan? Baik. Kemudian yang kedua, ya, faidah dari kisah yang singkat ini. Yang kedua tentang diwajibkannya waspada dalam setiap keadaan. Ya, diwajibkannya waspada dalam setiap keadaan. Kewaspadaan. Ya. Makanya di dalam kehidupan modern juga waspada itu sangat penting. Ya. Makanya seperti kita bilang tadi, semua negara itu pasti punya tentara. Tentaranya pun darat, laut, dan udara. Yang dilatih setiap saat dengan jadwal yang rutin. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tetap waspada. Ya. Bahkan di negeri kita sampai ada pasukan yang berasal dari rakyat. Namanya pertahanan sipil. Ya. Hansip. Ya, tulisan di sini Hansip. Ya. Kalau dulu zaman saya kecil, Hansip itu dia punya baju baju seragam warna hijau muda. Ya. Ada juga dia punya latihan baris berbaris. Senjatanya pentungan. Nah, apalagi kalau dekat-dekat pemilu dulu, Hansip itu tiap malam dia keliling kampung, ronda dia. Ya. Ronda malam. Ya. Itu pertahanan sipil. Nah, juga pertahanan sipil bentuknya security, ya, satpam. Toko-toko, ya, kantor-kantor punya satpam. Kenapa? Itu bagian dari waspadaan. Ya. Toko punya satpam di muka, punya satpam di belakang.
supaya kalau ada orang mencuri, ya, satpam yang bergerak. Ya. Sebelum datang polisi, ya, mereka adalah pengaman tingkat pertama. Satuan pengamanan, namanya satpam. Kalau sekarang namanya security. Dulu satpam. Ya. Tulisannya sini satpam. Sekarang tulisannya security. Ya, pakai bahasa Inggris. Kalau dulu pakai bahasa Indonesia, satuan pengamanan. Itu bagian dari kewaspadaan. Nah, begitu juga kalau kadang di sekolah-sekolah. Kalau di kota-kota besar, sekolah-sekolah itu punya satpam juga, punya security juga satpam. Sekolah-sekolah. Ya. Terutama sekolah-sekolah yang banyak sekali dia punya siswa. Ya. Karena kan biasanya terjadi tawuran apa semua. Ya. Jadi harus ada tindakan kewaspadaan. Kemudian pelajaran yang ketiga disebutkan rahmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat penyayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama kita dari peristiwa ini nampak sekali sifat kasih sayangnya Nabi. Yaitu ketika beliau membebaskan sahabat Yasar itu. Ya. Yang tadinya menjadi budak dari Bani Sulaim, ketika dia menjadi ghanimah dan menjadi bagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menjadikan dia budak. Ya. Tapi membebaskannya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada manusia. Dan orang yang disebut budak itu tidak enak. Ya. Tidak enak kalau orang mendapatkan status budak itu tidak enak. Ya. Kehilangan hak asasi. Ya. Hak asasinya hilang kalau orang jadi budak itu. Ya. Dari sisi-sisi kemanusiaannya dirampas. Kebebasannya dirampas. Maka Nabi SAW tidak menginginkan orang merasakan kebebasannya dirampas. Maka beliau merdekakan. Ya. Beliau merdekakan. Ya. Kemudian Yasar masuk Islam. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ya. Keutamaan sahabat Siba' bin Urfutah dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Keutamaan mereka. Karena apa? Karena mereka dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kaum muslimin. Ya. Dan tentu orang yang dipercaya oleh Nabi bukan orang sembarangan. Ya. Orang yang diberikan tanggung jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang sembarangan. Jadi ketika Nabi mempercayakan tanggung jawab kepada mereka selama Nabi pergi, ya, kalau istilah sekarang itu PLT, ya, pelaksana tugas. Ya. Jadi pelaksana tugas pemimpin di dalam negeri kota Madinah, nah itu dua orang ini, Siba' bin Urfutah dan ada yang mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi dua orang ini adalah orang yang dipercaya oleh Nabi SAW di tahun kedua Hijriah. Ya. Setelah sekian sahabat yang lain dipercayakan oleh Nabi. Jadi banyak sahabat yang diberikan oleh Nabi SAW kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengurus kaum muslimin ketika Nabi SAW keluar. Ya. Jadi ketika beliau keluar baik dalam urusan perang ataupun urusan dakwah ataupun urusan yang sudah kita sebutkan tentu lalu untuk menjalin kerjasama dengan suku-suku dan raja-raja yang ada. Ya. Beliau meninggalkan Madinah dan tetap memilih orang yang beliau anggap cakap untuk memimpin Madinah. Ya. Karena sebuah negara tidak boleh kosong dari pemimpin. Ya. Tidak boleh kosong dari pemimpin. Makanya kalau di kita itu sekarang ada presiden, ada wakil presiden. Jadi kalau presiden pergi luar negeri, yang memimpin wakil presiden. Ya. Yang memimpin negara itu wakil presiden. Ya. Nah, kalau dua-duanya pergi ke luar negeri, dinas ke luar negeri, atau dinas ke tempat manapun, ya, pasti presiden mengangkat
pelaksana tugas di ibu kota negara. Baik itu dari menteri, ya, menteri koordinator, atau dan lain sebagainya. Nah itu sudah ada, pada zaman Nabi juga sudah ada. Ya, Nabi SAW sebagai pemimpin tertinggi, kalau beliau pergi, ya, maka beliau tidak meninggalkan kekosongan pemimpin di Madinah. Beliau selalu mengangkat orang-orang yang beliau pandang cakap untuk memimpin. Ya. Nah, di antara orang yang pernah menjadi wakil Nabi di Madinah ini, Siba' bin Urfutah dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, tentu dua orang ini dipilih oleh Nabi karena kecakapannya. Berarti ini sahabat yang bukan sembarangan, ya, bukan kaleng-kaleng. Walaupun kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta, ya. Beliau ini orang yang buta, ya. Tapi diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin sementara, pelaksana tugas Nabi di Madinah. Itu artinya Rasulullah SAW memandang orang tidak dari fisik, ya. Tidak dari fisiknya, tapi dari kecakapannya. Kalau istilah sekarang itu profesionalismenya, ya. Dari sisi profesionalismenya, dia profesional atau tidak? Ya. Kalau dia profesional, walaupun dia cacat, ya, tapi profesional dia bisa menjalankan tugas dengan baik, ya, maka diangkat dia. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu orang tidak dipandang dari sisi fisik. Mau dia pendek, dia tinggi, mau dia gode, kurus, gemuk, ya, cacat atau sempurna. Ya. Yang penting cacatnya itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan tugas. Ya. Maka diberikan dia tanggung jawab sesuai dengan apa yang dia bisa, sesuai dengan profesionalismenya itu. Nah, inilah bentuk-bentuk pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini, ya, tentang profesionalisme, ya, tentang persamaan derajat di antara semua manusia. Rasulullah SAW menyamakan derajatnya semua kaum mukminin. Ya. Beliau angkat orang ini dan orang itu bukan dari sisi apanya, ya, tapi beliau melihat bahwa itu orang itu cakap, ya, dan bisa diandalkan, ya. Dan dia amanah, tanggung jawab, ya. Tidak mengkhianati Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk-bentuk pelajaran yang kita bisa petik dari kisah singkat dari kisah perangnya Nabi SAW ke Bani Sulaim. Masya Allah, ya, begitu singkat perangnya, cuma 3 hari. Ya. Nabi sampai sana, mereka lari. Kemudian Nabi tinggal 3 hari baru pulang. Tapi dari kisah singkat ini kita mendapatkan berbagai macam sisi-sisi pelajaran penting tentang keberanian, tentang tanggung jawab, ya, tentang profesionalisme, ya, tentang kesamaan derajat, ya, di mata syariat, ya, dan tentang kewaspadaan. Ya. Dan ini tentu pelajaran-pelajaran yang untuk kita sekarang juga kita perlukan. Kita tetap waspada, kita harus melatih diri supaya berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, berani membela kebenaran. Kemudian kita harus amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Baik sebagai santri harus amanah, belajar dengan giat, tidak malas-malas. Kayak amanah orang tua kalian. Orang tua simpan di sini supaya belajar, berarti orang tua memberikan tanggung jawab kalian belajar. Maka itu harus dijaga itu. Ya. Nah, kalau tidak menjaga amanah orang tua, kita belajar, disuruh belajar tapi cuma tidur. Nah, nanti lama-lama amanah-amanah yang lebih besar tidak bisa kita jaga. Makanya lembaga pendidikan itu, apalagi pesantren, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siswa, bagi santri, pelajaran pertama yang kita dapatkan di dunia pesantren adalah menjaga amanah orang tua kita. Ya. Amanah apa itu dari orang tua kita? Kita diamanahkan untuk belajar di sini baik-baik. Ya.
belajar dengan rajin, belajar supaya memahami pelajaran, dan itu amanah itu. Nah, kita latihan di sini, menjaga amanah orang tua kita. Ya. Itu intinya hidup di pesantren. Ya, menjadi tempat untuk kita melatih diri. Pertama, melatih diri untuk amanah. Ya. Nih. Dan kalau kita berhasil menjaga amanah orang tua selama kita hidup di pesantren, insya Allah nanti amanah-amanah yang lain itu bisa kita pegang. Ya. Karena kita sudah terbiasa memegang amanah. Jadi ini harus dipahami ya. Ketika kita jadi santri, kita sementara melaksanakan amanah orang tua. Ya. Untuk belajar. Itu amanahnya itu.